marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih besar daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada Minggu Advent ini kita Gereja Katolik memasuki Minggu Advent yang ketiga, di mana Minggu Advent yang ketiga ini biasa juga kita sebut dengan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Pada hari Minggu Advent yang ketiga ini, lilin yang terdapat dalam lingkaran Advent sudah ada 3 lilin yang bernyala. Lilin yang bernyala pada hari ini berbeda dengan kedua lilin yang bernyala pada hari Minggu Advent sebelumnya. Pada hari Minggu Advent sebelumnya, lilin yang bernyala berwarna ungu, sedangkan pada Minggu Advent yang ketiga ini, warna lilin yang bernyala berwarna merah muda. Warna lilin ini menunjukkan bahwa kita semakin dekat dengan kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, serta menjadi puncak dari pengharapan kita yang penuh dengan sukacita. Pada Minggu Advent yang ketiga ini, sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama juga diwarnai dengan suasana bahagia serta penuh dengan pengharapan akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, kita telah mendengarkan sabda Tuhan tentang kedatangan Allah melalui Yesus Kristus untuk melawat umatnya. Melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk lebih pada perhatian kita umat manusia akan kehadiran Allah melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus merupakan pengharapan bagi umat
umat Kristiani. Dalam Injil hari ini, ketika Yesus bertemu dengan murid-murid Yohanes, Yesus tidak langsung mengatakan kepada murid Yohanes bahwa dialah yang sudah lama dinantikan oleh manusia. Akan tetapi, seperti yang kita dengarkan dari bacaan Injil tadi, Tuhan datang untuk melawat umatnya. Di dunia, seperti dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini merupakan tanda kebaikan Allah kepada umat manusia yang hadir di tengah-tengah kita. Melalui kedatangan Yesus Kristus, Ia memperlihatkan apa yang sudah Dia lakukan dan menghadirkan wajah sukacita bagi mereka yang berharap kepada Tuhan, dan merasakan dalam diri kita masing-masing bagaimana rahmat Allah itu bekerja dalam diri umat manusia. Rahmat Allah yang bekerja dalam diri umat manusia, rahmat Allah yang tidak pernah mengecewakan umat manusia. Namun sebaliknya, umat manusia merasa terhibur dengan rahmat Allah tersebut. Tuhan Yesus tidak ingin mengumbar bahwa Dialah Mesias yang dinantikan oleh banyak orang untuk diagungkan. Tuhan tidak ingin seperti kebanyakan orang yang karena ingin dikenal oleh banyak orang, maka selalu mengakui kehebatan yang dimilikinya dan selalu meninggikan diri di hadapan orang banyak untuk diakui kehebatannya. Tuhan Yesus, tetapi keagungan Tuhan bukanlah sesuatu barang atau benda yang dapat dipasarkan supaya cepat terjual, tetapi Tuhan ingin agar kita sendiri yang percaya kepada Tuhan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dalam bacaan Injil ini, Yesus juga tidak menuntut kepada murid Yohanes untuk percaya kepada Tuhan. Pewartaan Yohanes Pembaptis tentang Yesus sebenarnya sudah cukup bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena kedatangan Yohanes Pembaptis merupakan pembuka jalan dan yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, dengan penuh sukacita dan kebahagiaan untuk kita berikan kepada orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mempunyai banyak beban, kita mempunyai banyak salah pada orang-orang di sekitar kita. Maka marilah saudara-saudari, dalam persiapan kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus, marilah kita untuk saling memaafkan agar kita dapat layak dan pantas untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Sang Selamat kita. Marilah saudara-saudari, di hadapan Tuhan yang kini hadir, Yesus datang untuk melawat umatnya.
Maka marilah juga kita untuk saling